La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa merenung dan berpikir, Masya Allah, ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Karena apa? Kita tidak pernah merencanakan setiap hari agar besok bisa bangun dan hidup kembali, tapi ternyata Allah sampai dengan pagi hari ini masih memberikan semua itu kepada kita, entah besok. Nah, gitu. Saya ngedeni entah besoknya itu. Nah, kalau hari ini alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Ta'ala. Padahal kemarin kita nggak pernah rencana, ya, kita nggak pernah ada ikhtiar apapun untuk memastikan pagi hari ini kita masih hidup. Tinggal tadi malam kita mau tidur, berdoa saja kepada Allah Ta'ala. Kita nggak pusing-pusing mikir, wah ini nyawa saya biar besok kembali ke tempatnya gimana caranya ya. Tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya tidur, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan alhamdulillah setiap kali pagi hari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita diberikan tidak hanya bangun pagi tapi diberikan sehat. Alhamdulillah sehatnya tidak hanya lahiriah tapi juga batiniah. Dan ini kesehatan yang sempurna Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang orang itu menilai sehat itu hanya dari segi fisiknya. Padahal kalau hanya sehat fisiknya tetapi mentalitasnya, rohaniyahnya tidak sehat, ini akan berakibat munculnya banyak sekali kemaborotan, kerusakan yang ditimbulkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan berbicara sedikit dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang tadi di depan sudah disampaikan dan diingatkan kepada kita bahwa beliau adalah suri tauladan terbaik untuk kita semuanya. Awal daripada kata suri tauladan ini, kalau saya katakan, adalah merupakan sebuah alasan kenapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan dan tidak meridhoi tuntutan orang-orang yang mengingkari Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa Bapak Ibu dan adik-adik? Kita bisa melihat dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, salah satu penyebab mereka tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad SAW adalah karena beliau pada hakikatnya juga seorang manusia sama dengan mereka. Sehingga orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa yang diutus kok Muhammad? Kenapa tidak Allah Ta'ala yang turun langsung kepada kami untuk mengajarkan iman itu, mengajarkan amal itu? Atau minimal Allah mengutus malaikat kepada kami agar dia mengajarkan apa yang perlu diajarkan kepada kami. Jangan Muhammad begitu. Niki wong kafir munine ngoten. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari kata kunci meneladani inilah tuntutan orang-orang kafir ini logis kalau kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, kalau Allah Ta'ala yang terjun langsung kepada kita untuk mengajarkan apa yang beliau inginkan terhadap kita sebagai hamba-hambanya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kita tidak akan mampu untuk menerimanya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, Allah itu nur ala nur. Allah Ta'ala adalah cahaya di atas cahaya. Kalau kita menggunakan analogi cahaya itu saja, misalkan
Allah Ta'ala muncul di hadapan kita dalam bentuk cahaya yang sangat terang sekali. Lapa meripatku tak blolokan loh gitu. Orang mungkin mau blolokan, mungkin meripatku jadi muto gitu loh ya. Karena kan mata kita ternyata juga tidak selalu mampu untuk menerima cahaya yang masuk ke dalamnya. Misalkan saja begitu ya. Belum lagi yang lain-lain, banyak sekali. Tidak mungkin kalau Allah Ta'ala yang langsung datang pada kita. Atau yang kedua adalah Allah mengutus malaikat kepada kita untuk mengajari agama ini. Ini pun juga nggak mungkin. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada kita yang notabene manusia, maka kita tidak akan bisa melaksanakan agama itu dengan semestinya. Karena tidak ada contoh yang bisa kita lihat. Atau kalau kita mau mencontoh, contoh yang kita pakai ini terlalu berat untuk kita sebagai manusia. Ya malaikat itu doyan timblo loh. Ya ora doyan timblo. Lah wae dhewe kita doyan kabeh iki lho. Ya delok wae kok ya malah resik-resik ya. Ini termasuk kita juga nanti ingin beramal dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak doyan timblo gitu. Ya ora doyan teh gitu. Nah kalau kita kemudian niru malaikat, dino-dino poso terus bareng mono, ya bisa-bisa mati kita itu, nggak makan, nggak minum. Karena apa? Malaikat yang mencontohkan agama itu tidak makan dan tidak minum seperti kita, nggak bisa gitu. Kita diajari ibadah oleh malaikat, kita diminta sujud oleh malaikat, masya Allah. Malaikat itu sujudnya itu pagi, siang, sore, sampai malam isinya sujud terus sama Allah Ta'ala. Nah kita bisa seperti itu. Buatnya langsung kopiar dong ya. Dino-dino ngibadahin melu malah malaikat. Tidak mungkin gitu, ya tidak mungkin. Termasuk malaikat itu yang ngapunten ya dalam kehidupan beliau-beliau ini kan dalam tanda kutip tidak seperti kita. Kalau kita ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya perempuan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dari laki-laki perempuan ini Allah Ta'ala jadikan jodoh-jodoh. Kemudian Allah Ta'ala sebarkan dari laki-laki perempuan yang berjodoh tadi anak-anak laki-laki perempuan yang begitu banyak. Artinya ada kecenderungan manusia untuk mencintai lawan jenisnya. Lah kalau yang kita contoh adalah malaikat, remono kita sing laki-laki delok wong wedok wayu ora iso ngopo-ngopo. Ya lho, wis blas ora iso ngopo-ngopo. Sing ibu-ibu ya ngono, delok wong ganteng-ganteng ngono ya kudu ngiler tok gitu. Mergane malaikat ora ngajari rabi gitu loh, ya. Malaikat ora ngajari kita untuk menikah. Tapi karena yang diutus adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka disitulah kita bisa mengambil semua teladan itu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah juga dahar, munjuk, kita juga makan, minum, tapi tata caranya kita meneladani tata cara makan dan minumnya Rasulullah. Gitu. Rasulullah sebagai manusia beribadah kepada Allah, maka kita teladani ibadahnya Rasul yang notabene juga seorang manusia, kita juga manusia. Kalau Nabi bisa beribadah, insya Allah kita pun juga mampu untuk beribadah. Kita akan berbicara tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keluarga, ya, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya, ya, dan saya berharap nanti apa yang kita sampaikan tidak menjadi sebuah alasan pembenaran terhadap perilaku yang kita lakukan yang notabene itu tidak benar-benar bisa kita sematkan nilainya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau yang ngapunten nih, kalau kita bicara panjenenganipun Kanjeng Nabi, kemudian contoh itu, manusia itu hanya melihat kepada bleger. Bleger itu sesuatu yang nampak, tapi dia tidak memahami bagaimana dibalik sesuatu yang nampak itu. Intinya apa dia nggak paham. Delok tok sing ketok, sing ora ketok gak dipahami. Itu nanti yang tidak kita inginkan. Karena apa? Contoh misalkan begini ya, bahwa Rasulullah adalah
teladan terbaik dalam kehidupan keluarga. Kemudian ya, ini yang bapak-bapak, tapi kisah bapak rapatnya ceroki ya, tapi kalau ini insya Allah bapaknya cerok kabeh ya. Kemudian mengatakan, duh Rasulullah itu kan istrinya banyak menurut, terus banyak pengen duwe bojo meneng wae menurut. Alasannya apa? Aku nyontoh Kanjeng Nabi lho, menurut ya rata cetok sana ya. Artinya dia hanya melihat kepada blegere tok itu ya, tapi tidak melihat kepada intinya di mana gitu. Atau misalkan kemudian ibu-ibu juga memprotes, ora iso Kanjeng Nabi itu selama Khadijah masih hidup itu prinsipnya monogami, tidak pernah beliau punya istri banyak. Berarti kowe kudu nyonto Rasulullah, langkono mayit usik agar kowe rabi lho ngono ya. Terus melu-melu Kanjeng Nabi lho itu modele ya. Dia carane modele ngono kok ya keluarga ora saira ya, ada bagus itu. Jadi kita jangan hanya melihat kepada apa yang tampak itu, karena yang tampak ini hanya sebuah pandangan mata kita. Kalau tidak kita pahami dari sisi intinya, maka yang nampak ini pun tidak akan berarti banyak untuk kehidupan kita sekalian. Ini kita mulai Bapak Ibu, bahwa kalau kita bicara Rasulullah dalam kehidupan keluarga, tentu yang pertama akan kita lihat dari Rasulullah sebagai seorang anak, karena Rasulullah pun juga merupakan anak dari orang tuanya, yang menikah Sayyid Abdullah kalian Siti Aminah. Ini adalah apa namanya, sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Itu bagian daripada sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, utamanya adik-adik yang hari ini bisa hadir ya. Rasulullah sebagai seorang anak ini juga Masya Allah ya, peladan contoh yang sangat luar biasa. Sekalipun ketika beliau kecil, itu berarti belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Tetapi Allah sudah lekatkan kepada diri beliau sifat-sifat yang baik, teladan-teladan yang luar biasa sebagai seorang anak, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Rasulullah adalah anak yang istimewa ya, sampai-sampai di dalam banyak keterangan yang disampaikan, beliau-beliau yang diberikan apa ya istilahnya ya kewenangan untuk mengurus Rasulullah kecil ya, untuk menyusui Rasulullah kecil ini beberapa kali terhenyak melihat kepribadian anak yang sangat luar biasa. Bagaimana Halimatus Sa'diyah itu beberapa kali agak mengeluhkan ya. Bukan mengeluh apa-apa, tetapi khawatir sekali. Ini anak ini luar biasa. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, jangan-jangan saya punya kekeliruan yang besar. Sampai kemudian pertimbangan lagi kepada ibunya. Ini pripun ini putrane jenengan kok khawatir. Ini kayaknya anaknya istimewa, sampai seperti itu, ya. Dan yang terlebih adalah bagaimana bakti Rasulullah kecil kepada orang tuanya itu yang tidak boleh kita lupakan. Ada banyak sekali cerita-cerita yang sampai kepada kita semuanya, bagaimana Rasulullah kecil ini tidak pernah mau melebihi daripada orang tuanya untuk urusan-urusan yang ya hanya bersifat keduniaan, misalkan kaitannya dengan makan ya. Itu Rasulullah kecil kalau ibunya itu makan dengan 5 jarinya, maka Rasulullah kecil hanya akan makan dengan 4 jarinya. Nah, ibu dahar nganggo 4 driji, beliau akan mengurangi menjadi 3 jarinya, dan begitu seterusnya. Orang pengen ngungkuli ibunya. Sekalipun semangat kita orang tua kan berbeda, Pak Bu ya. Semangat kita orang tua itu kan pasti mengutamakan kepada anak-anak kita, kan itu. Lawuh yo sing enake dibuat anake sih. Wong tua ki elok keren-keren, rakitan keren-keren kadang-kadang malah lebih oke daripada sedisik gitu ya. Tapi kan minimal kan kita mementingkan anak-anak kita. Itu Masya Allah hal yang sangat luar biasa. Beliau kecil diajak untuk ziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah pun beliau juga mau ya menuruti kepada keinginan ibunya itu. Sampai ketika pulang dari ziarah kemudian ibunya meninggal dunia. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu contoh untuk kita, monggo Bapak Ibu kita semuanya insya Allah adalah anak dari orang tua kita. Betul nanti sing lahir saka watu pecah nggih. Orang no gitu, orang no sing lahir juga saka wit ora ono gitu.
apa meneh ora ono sing lahir karo jebukan kiri, insyaallah ora ono ya. Kita semuanya adalah lahir dari rahim ibu kita. Kita punya bapak. Jangan khawatir, Rasul mengingatkan kita kalau kita jadi anak mau berbakti kepada kedua orang tua kita, salah satu fadilah keutamaannya adalah doa-doa kita makbul, terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat sampaikan kepada kita semuanya. Satu saat Rasulullah dalam sebuah majelis ini mengatakan, ya, karena ada permintaan kepada beliau akan sebuah doa. Ya Rasulullah, doakanlah saya, dari salah seorang sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu pengen keinginan kamu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mintalah doa kepada si fulan itu, ya. Beliau tidak mendoakan sahabat ini, tapi beliau melemparkan doa itu kepada seseorang yang lain. Kemudian sahabat ini penasaran, ini ada apa? Kok Rasulullah tidak mau mendoakan saya, tapi saya diminta untuk meminta doa kepada si fulan itu, dan Nabi menggarisbawahi doanya si fulan itu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sahabat ini pun menemui si fulan itu dan meminta doa, dan setelah itu beliau bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan Rasulullah menyampaikan kepadaku bahwa doamu itu makbul di hadapan Allah? Beliau cerita, sahabat, kula niku wong ora duwe, tapi saya masih diberikan ibu oleh Allah Ta'ala. Satu saat ibu saya menyampaikan, le, aku pengen haji, le. Ini apa namanya ibunya tadi. Padahal mau Medina yang Mekah itu lagi boten cedak. Nah, misalkan nganggo ragap, ya tetap nganggo ragap. Kalau orang numpak unta atau numpak jaran kan begitu. Sementara ini orang miskin, ya nggak mungkin untuk mengantarkan ibunya ini dengan naik unta atau naik apa yang dia tidak punya gitu. Akhirnya apa? Dia merasa bingung. Saya bingung sekali. Ini keinginan ibu saya, sementara saya tidak punya biaya dan tidak punya alat untuk menyampaikan ibu saya di dalam melaksanakan ibadah haji itu. Akhirnya nopo, si anak ini gendong ibune kalau dari Madinah sampai ke Mekah, sampai pelaksanaan ibadah haji. Disitulah pada saat itu dia bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang engkau gendong itu? Dia mengatakan, ini adalah ibuku ya Rasul. Ibuku pengen banget ibadah haji, tapi saya tidak punya biaya. Saya gendong dari Madinah sampai sini, sampai selesai pelaksanaan haji, sampai pulang lagi. Kata Rasulullah, karena baktimu kepada ibumu itu, kepada orang tuamu itu, maka doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasulullah dalam kehidupan beliau itu ya tentu juga menjadi seorang suami. Ya, ini yang apa namanya juga kita lihat nanti di dalam banyak riwayat, dan termasuk ini sesuatu yang memang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Ada satu riwayat itu, ada 3 orang yang mendatangi panjenenganipun Kanjeng Nabi. Tapi saat itu Nabi kebetulan tidak di rumah dan bertemu dengan istri beliau. Ketiga orang ini negeske bahasa Jawa nih, ya, ingin cari tahu gitu, seperti apa ibadahnya Rasulullah itu. Ya, akhirnya istrinya memberikan informasi, ya Rasul itu kalau waktunya sholat ya sholat, kalau waktunya tidak sholat ya istirahat, kalau waktunya puasa ya puasa, kalau waktunya tidak puasa ya beliau dahar dan muncul sebagaimana biasanya. Dan beliau juga berkumpul dengan keluarganya, termasuk kami para istrinya. Nah, ketiga orang ini kemudian mengatakan, bahwa itu kan Rasulullah wis dijamin genap lebunya swarga, mula umpamane salat ya salat, gak salat ya leren, poso ya poso, gak poso ya dahar, terus ya duwe garwa, kumpul dengan keluarga, iya lumrah wae kok genap lebu swarga kok. Lah kita yang jamin surga siapa, kan tidak ada gitu. Akhirnya nopo, 3 orang ini yang satu mengatakan, kalau begitu biar saya bisa mengimbangi Rasulullah, saya mau sholat terus gak pernah berhenti. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya mau puasa terus menerus tanpa
selang tanpa jeda. Dan yang ketiga mengatakan, aku bakal rabi ya, harus ibadah pokok-pokokan itu. Yang ketiga itu. Ya. Nah setelah ketiga orang ini pergi dan kemudian Rasulullah mundur, istri beliau menceritakan Kanjeng Nabi, tadi ada 3 orang datang ke sini bertanya tentang engkau, aku berikan kabar, tapi ternyata sebelum pergi mereka bertiga mengatakan yang satu akan sholat terus menerus, yang kedua akan puasa terus menerus, dan yang ketiga tidak akan pernah menikah, hanya demi untuk mengejar pahala engkau agar tetap bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Loh, aku ini utusannya Allah gitu. Aku kalau sholat, ya sholat. Kalau tidak, ya istirahat. Aku kalau puasa, ya puasa. Kalau tidak puasa, ya makan, ya minum. Dan aku punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Nabi mengatakan, ini adalah sunnah-sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak akan termasuk golongan umatku. Artinya apa Bapak Ibu? Berkeluarga itu adalah termasuk sunnahnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita punya putra-putra, juga pastikan mereka akan menjalankan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah, ya. Karena apa? Ya biar mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya. Berdoa saat ini kadang-kadang kalau rabi pertimbangan ini kok. Lengkong didit kan, gitu. Leng bujune, leng calone kurang ayu kan, gitu. Macam-macam lah, ya. Macam-macam itu. Padahal bukan itu yang menjadi esensinya, tetapi bagaimana kita mencari dan menginginkan keberkahan dari Allah. Ini nanti yang akan mendasari semuanya, begitu. Ya. Karena ya hidup keluarga kan prinsipnya kan, ya istilahnya bagaimana kita menjalani hidup itu sesuai dengan tuntunan dan tuntutan saking arsalipun Allah dan Rasulipun. Nah, dalam kehidupan keluarga sebagai seorang suami, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi ini contoh yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, yang menjadi ukuran ya kebaikan kita dalam hidup ini adalah akhlak ataupun budi pekerti kita yang baik. Dan budi pekerti yang baik yang menjadi pilihan itu adalah wa khiyarukum li ahli. Yang terbaik dalam hal akhlak ini adalah yang memberikan akhlak terbaik kepada keluarganya. Kemudian Rasul menggarisbawahi wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah contoh terbaik bagaimana berperilaku, bagaimana berakhlak kepada keluarga. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Ini peringatan luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya orang itu lebih baik ya di luar, gitu, dengan mengabaikan situasi dalam rumah tangganya. Karena dengan begitu gengsi dia di luar itu akan naik. Padahal ini kebalik, kalau dalam logika agama tidak seperti itu. Logika agama mengatakan kebaikan kita di luar itu harus kita wujudkan dari kebaikan kita di dalam keluarga kita. Kita misalkan menjadi orang yang dermawan, yang ngapunten bapak-bapak, ngeculke duit digo jajakne kanca, karo ngeculke duit dikake bojo, nyang gengsi ketoke menang ndi ketoke. Jujur mawon menang ndi? Yo menang ngekeke nyang kanca jajakne kanca kok. Ojo dengan kulino jajake kanca sebutane anyar kok bos ngono kok, gitu. Lah jenengan ape karo bojo, ape karo anak, apa anake jenengan bojone jenengan ngekeki gelar bos karo sampean. Nggih mboten, ya. Secara gengsi kadang-kadang seperti itu. Sehingga muncul di sana orang-orang yang karo wong liya ki lomo, karo wong liya nyanyo, ning karo keluargane dhewe medhit. Wong ya nek dikiramakan. Ini keliru, ya, keliru. Jadi berbaiklah engkau dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Setelah itu kebaikan ini akan memancar dalam bentuk kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Maka kita bisa melihat banyak contoh, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bagaimana contoh Rasulullah dalam kehidupan keluarga beliau.
Rasulullah niku termasuk piyantun ingkang paling gampang ngupen-ngupenane bahasanya begitu. Tidak terlalu banyak menuntut, tetapi semuanya bisa disikapi untuk tetap digunakan beribadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang sampai juga kepada kita, satu saat Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, pagi hari ini ada apa yang bisa kita gunakan untuk sarapan?" Istrinya menjawab, "Pangapunten Kanjeng Nabi, pagi hari ini kita tidak punya apa-apa untuk sarapan." Kira-kira dan jenengan bapak-bapak ya, pas petenge ngeleh-ngeleh tenan, pengen mangan, delalah gak ono lek dipangan. Kuwi biasane umumnya mesti emosi. Lah wong ana sing dipangan lek ra cocok karo kekarepane ngamuk kok. Lho, gitu. Umumnya ngoten niku, ora nyontoh Rasulullah itu. Kalau ini ndak ada bahkan yang mau dimakan. Apa kata Rasulullah? Ya wis dik nek ngono aku tak poso. Lho, gitu. Ini ibu-ibu punya dalil kapan-kapan tidak masak pagi itu ya, kalau suaminya marah, ini ramu kayak pengajian gitu, kosong gitu. Ya jangan begitu, artinya itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini Rasulullah ngalah gitu loh, ya, ngalah tapi tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beliau ini tidak ingin mengganggu kepada istrinya. Dari riwayat satu saat Rasulullah pulang malam, ya, pulang malam. Rasulullah pun juga seringkali istilahnya berdakwah atau juga melakukan beberapa aktivitas di malam hari untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita membaca tafsir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu kan begitu. Rasulullah satu saat di waktu malam keluar. Yang membuat Rasulullah keluar adalah rasa lapar yang sangat luar biasa. Kebetulan waktu itu, gitu, Abu Bakar itu yang metu, podo wetenge yang ngeleh, gitu. Kemudian Sayyidina Umar juga metu, podo wetenge yang ngeleh. Nah, kemudian ketika beliau bertiga ini wetenge dok ngeleh nih, ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya, Rasul dan para sahabat kok panjenengan wonten jalu wonten napa? Iki wetenge agek ngeleh. Wah nek wonten panjenengan mang tenggen kula, gitu. Saya kasih daharan yang eco-eco, kemudian dijamu oleh beliau. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai sahabatku, ingat nikmat yang kita terima malam hari ini akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah SAW ini Masya Allah ngalah banget nih. Ketika beliau pulang ngalah, beliau menjumpai pintu rumahnya tertutup, ya. Itu tidak ingin beliau mengganggu istirahat istrinya. Akhirnya nopo, Kanjeng Nabi boten notok pintu, tapi Nabi tidur, yaitu di luar, di dekat pintu itu. Ketika ketika pagi hari istrinya bangun membuka pintu itu, Masya Allah, ini yang harus diimbangi. Istrinya betul-betul menyesal dan merasa bersalah. Padahal jadi orang kleru, Kanjeng Nabi boten dodok dan tidak ingin untuk mengganggu istrinya. Cepat-cepat nek njaluk pangapura. Itulah Rasulullah. Rasulullah juga salah satunya memberikan panggilan yang menyenangkan kepada istrinya. Ada salah satu istri beliau yang kemudian beliau panggil dengan ya Umairah, wahai wanita yang pipinya kemerahan. Saat ini pakai Umairah apa saat ini? Wong ireng dia Umairah saat ini ya. Gitu. Masalahnya ya dempul sing putih lo kayak abang-abang lo ya malah jadi Umairah gitu. Saat ini Umairahan kabeh gitu. Ya itu kan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Dan pun bapak-bapak ini juga begitu, memberikan panggilan kepada istrinya itu dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Karena salah satu keistimewaan wanita itu suka dipuji, bapak-bapak. Ibu nggih. Jadi jenengan nek misalkan dijalui pertimbangan garwane niku yo kayak ono pertimbangan. Kalaupun kurang dipenerke kan marem gitu. Tapi kalau sudah ya dilem gitu biar beliau-beliau juga hatinya itu bahagia. Walaupun mungkin jalan ada timbangan malah saurane nyenengke, pane, aku nek nganggo klambi ngene iki, apa klambi pink kae, apa klambi sing rada oren kae, kira-kira ayu sing endi saurane, kowe iki nganggo apa wae padha wae lagi gitu. Iku manjelke. Iku bojone ngamuk gitu. Jadi itu Rasulullah enggak mencontohkan yang seperti itu. Itulah Bapak Ibu, contoh-contoh dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini sebagai seorang suami juga tidak kemudian mentang-mentang gaweane wong
wedok, gawe wong lanang, gaweane wong lanang. Enggak seperti itu, ya. Nabi mengingatkan kepada kita harus paham juga dengan kerepotan daripada istri kita. Maka suami-suami tidak masalah, bapak-bapak penjenengan nyuci baju, tidak masalah, ya. Itu kita mencontoh penjenenganipun Kanjeng Nabi. Kita istilahnya ya asah-asah atau apalah ya, yang merupakan aktivitas yang umumnya dikerjakan oleh ibu-ibu, tidak masalah. Karena apa? Itu adalah mencontoh Rasulullah. Dan jangan lupa, Rasulullah dalam kehidupan keluarga beliau itu juga ada khadimnya, ada pelayannya. Salah satu orang yang melayani Rasulullah, karena memang ibunya dari kecil menempatkan dia untuk berkhidmah dan melayani Rasulullah, adalah Anas, yang kemudian dikatakan sebagai Unais waktu itu karena Anas cilik, ya. Itu adalah anak yang dimintakan kepada Rasulullah oleh ibunya agar membantu panjenenganipun Kanjeng Nabi. Dan ternyata Rasulullah itu, masya Allah, beliau mengatakan, Anas ini, saya tidak pernah melihat orang yang sebegitu baik terhadap keluarganya dibanding Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seringkali rasa cinta beliau kepada orang lain ini, dalam tanda kutip, ini memang masya Allah begitu luar biasa. Sekalipun kemudian salah satunya itu Allah Ta'ala ingatkan untuk dia seperti itu. Misalkan ketika Rasul mengambil anak angkat yang bernama Zaid itu, Zaid itu diambil anak angkat oleh Rasulullah. Kemudian pada masa awalnya Rasul mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, yang kemudian Allah ingatkan, Jono Muhammad, piye Zaid itu anakmu, Zaid kuwi anaknya Harisa, mula nyeluke Zaid ojo Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haritha. Ini saking tresnone Kanjeng Nabi sekalipun kepada seseorang yang bukan anaknya sendiri. Nah seperti itulah, dan masih banyak lagi contoh-contoh teladan saking panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan keluarga beliau. Bila monggo Bapak Ibu kita berusaha untuk mencontoh, meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jadilah suami-suami yang soleh, jadilah istri-istri yang soleha, sebagaimana yang digambarkan di dalam kehidupan keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para istri, Allah Ta'ala juga ingatkan, wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita-wanita pada umumnya. Ya kita juga sama, wahai wanita-wanita mukminah, wanita-wanita muslimah, kalian itu tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Nek wanita-wanita lain kayak karepe nganggo klambi sing cupet bahane, sing rontek dadine kadinggo, sing nggo pupune ketok ngendi-endi ketok kabeh pating pecotot. Lah kowe kuwi mukminah, kowe iki muslimah, ya pakailah pakaian sesuai dengan ketentuan Allah, kan begitu, ya. Jadi ini agar kita berimbang ya di dalam membangun dan membina kehidupan rumah tangga. Ya, Bapak Ibu dan Anda sekalian, saya pikir itu saja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya, dan kita yang juga sebagai seorang anak dari orang tua kita, monggo kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin kebanyakan kita perantau, ya, bukan asli sini. Ya, luangkan waktu kita untuk mengunjungi orang tua kita kalau beliau masih hidup, ya. Dan jangan pernah lupakan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita ketika kedua orang tua kita sudah meninggal. Jalin kembali silaturahim dengan keluarga-keluarga kita sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Insya Allah nek kula dengan salah satu fadilahnya adalah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, rezeki kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, monggo kita sebagai seorang suami, bapak-bapak, ya contohlah pribadinya Rasulullah, mengayomi, menghargai kepada istri-istri beliau, ya. Betul-betul ya sifat ngalah itu luar
biasa ya. Manusia memang tidak sempurna, istri kita pasti punya kekurangan. Sama, ibu-ibu, bapak-bapak ini, suami-suami juga bukan manusia sempurna, pasti punya kekurangan. Kata Rasulullah, kowe aja mung delok kurange, ning coba delokon punjul liyane, kan begitu ya. Jadi saya mungkin ya, kalau misalkan saya ini barangkali banyak kurangnya, tapi ternyata istri saya melihat saya ada kelebihannya. Salah satu adalah kelebihan berat badan. Ya, baik, termasuk lumayan kan itu. Alhamdulillah Pak Nek, wis lemu, ora mangan kulino, ora mangan, ora konangan nek mangan kan gitu ya. Itu salah satu hal yang bersyukur kan begitu ya. Monggo kita mencoba untuk berbuat yang terbaik dalam kapasitas kita masing-masing, dan monggo kalau ada orang-orang yang juga ikut di dalam kehidupan rumah tangga kita, membantu berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita, maka perlakukan mereka juga dengan perlakuan yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan monggo sebelum kita lanjut ke sarapan bareng ya, kita bersama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semuanya. Semoga keluarga-keluarga kita dijadikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, sehingga mampu untuk memberikan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama bermohon semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi, innaka anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Qur'an. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina ya rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al usratana usratan sakinah mawaddatan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata jami'a amalin yuqarribuna ila hubbika wa hubbi rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.